Apa sih keuntungannya dengan AMDAL itu? Nah, dengan AMDAL kita dapat mengurangi atau meniadakan akibat yang tidak direncanakan atas perubahan lingkungannya. Jadi kita bisa meminimalkannya, bahkan mentidakadakan atau meniadakan dampak-dampak buruknya. Nah, lalu untuk mengidentifikasi pemecahan masalah yang optimal, jadi dengan kita punya daftar nih, di dalam AMDAL itu ada daftar masalahnya, ada daftar dampaknya. Kita dapat tahu nih gimana nanti cara untuk memecahkan masalah tersebut, gimana dapat kita sebagai ini ya bahan perundingan atau sebagai bahan perencanaan untuk meminimalkan dampak gitu ya. Lalu untuk mencegah dan mengatasi konflik kepentingan supaya apa? Misalnya seperti tadi ya, pemerintah ingin mendirikan suatu TPA atau tempat pembuangan akhir, tempat sampah yang besar itu ya, di dekat pemukiman warga. Nah, jika tidak ada dengan AMDAL, tidak ada dampaknya, kemungkinan besar itu warga akan memprotes dan akhirnya apa? Memblokir, bahkan memboikot, tidak memperbolehkan tempat tersebut untuk digunakan. Makanya perlunya AMDAL, yaitu studi yang akan memberikan kita gambaran gimana sih dampaknya. Kalau emang dampaknya buruk untuk masyarakat, maka masyarakat boleh menolak rencana pembangunan tersebut. Nah, lalu di sini ada melibatkan publik dan menjamin keterbukaan proses pengambilan keputusan. Kayak tadi ya, supaya masyarakat sekitar tuh tahu apa sih dampaknya bagi mereka jika pembangunan dilaksanakan gitu ya. Apakah ekonomi mereka akan meningkat atau menurun, atau mereka akan kehilangan lahan, atau mereka bahkan mungkin dapat ini ya terganggu kesehatannya atau tidak, seperti itu. Nah, AMDAL itu kan dalam bentuk dokumen. Nah, jadi karena di dalam sebuah dokumen dia itu ada beberapa dokumen penting di dalamnya ya. Yaitu ada dari 5 dokumen penting. Yang pertama itu ada namanya dokumen kerangka acuan atau KA ya singkatannya, sebagai dasar pelaksanaan studi AMDAL. Ini disusun sebelum kegiatan AMDAL dilaksanakan. Jadi sebelum kita membuat suatu dokumen AMDAL, ini adalah yang paling pertama kita buat ya kerangka acuannya, bagaimana sih nanti kedepannya apa yang akan kita perbuat, apa yang akan kita lakukan gitu ya. Kalau bisa dibilang seperti proposal gitu ya. Lalu dokumen yang kedua itu ada namanya dokumen analisis dampak lingkungan atau ANDAL ya. Kalau tadi AMDAL, ini ANDAL ya, analisis dampak lingkungannya, bagaimana sih analisis dampaknya gitu ya. Dokumen yang memuat studi dampak lingkungan. Jadi ini ada daftar-daftarnya nih, ini dampaknya jika kita bangun ini dampak kita menggunakan bahan ini dampaknya jika kita membuka lahan atau kita membuang sisa bangunan. Nah kayak gitu ya, dampaknya, daftar dari dampak. Ketiga itu dokumen rencana pengelolaan lingkungan atau RKL ya, yaitu berisi upaya-upaya pengelolaan lingkungan untuk mengurangi dampak negatif dan meningkatkan dampak positif, misalnya pengelolaan limbah. Jadi rencananya gimana sih nanti setelah bangunannya ini selesai, kita akan kelolanya bagaimana. Jadi ini adalah daftar yang isinya adalah tentang bagaimana cara mengelolanya, atau bagaimana cara supaya kita mempertahankan kondisi lingkungannya supaya tidak memburuk ya. Bahkan kita di dalam pengelolaan ini membuat lingkungan itu malah jadi lebih baik gitu ya, jadi lebih natural, lebih alami, lebih bisa diterima gitu ya oleh dari berbagai komponen-komponen ekosistem ya, bukan hanya oleh kita manusia tapi berbagai penghuni ekosistem tersebut ya. Lalu dokumen yang keempat itu namanya rencana pemantauan lingkungan atau RPL ya, yaitu upaya pemantauan untuk melihat kinerja upaya pengelolaan yang dilakukan. Misalnya nih pengukuran kualitas air dan udara di titik-titik tertentu. Jadi mereka sudah memberikan penjadwalan atau kewajiban gitu ya. Gimana sih nanti pengukurannya? Gimana nanti cara untuk mencari tahu nih apakah dampak lingkungannya itu sudah berubah, lebih buruk kah, lebih baik, atau tetap seperti itu saja kayak gitu ya. Jadi dia harus ada kewajiban memantau lingkungan yang dia ubah gitu ya. Lalu dokumen yang kelima itu adalah executive summary, yaitu memuat ringkasan dokumen AMDAL RPL. Jadi isinya itu adalah semua ringkasan dari 3 dokumen yang pertama tadi ya, supaya apa? Supaya lebih mudah dibaca dan itu menjadi apa ya? Mempermudah atau mempercepat seseorang untuk mengetahui apa sih sebenarnya yang ingin dibangun, apa sih dampaknya kayak gitu ya. Jadi tidak sepanjang hari kamu baca dokumennya, karena apa? Kalau kamu pernah lihat dokumen AMDAL itu sangat tebal ya. Bahkan saya pernah melihatnya dokumen AMDAL itu lebih tinggi daripada pinggang saya, tebalnya ya, luar biasa tinggi ya, saking banyak ya. Bahkan itu cuma 1 jilid, sedangkan AMDAL itu berjilid-jilid, banyak bukunya ya. Karena apa? Isinya adalah dampak lingkungan yang sangat banyak sampai hal-hal yang terperinci ya, jadi tidak boleh ada yang tertinggal.
Jadi kalau mau nanti mungkin kamu kerja, kerja atau kamu magang atau kamu berada di rumah sakit ya, mungkin kamu akan kebetulan melihat dokumen AMDAL, kamu akan melihat dokumen yang luar biasa tebalnya atau mungkin luar biasa banyaknya gitu ya. Nah, hasil utama dari studi AMDAL itu tadi ya, itu adalah dokumen RKL dan RPL ya. Itu adalah suatu pengelolaan dan pemantauannya tadi ya. Gimana nanti pengelolaannya, gimana nanti pemantauannya, gimana nanti tindak lanjut ke depannya, gimana sih cara mereka mengawasi atau melindungi lingkungannya supaya tidak mengakibatkan dampak yang merusak atau merugikan kayak gitu ya. Kita bisa lihat di sini ya, di sini adalah tahap-tahap studi AMDAL ya. Yang itu pertama kita penyusunan kerangka acuan yang tadi yang KA itu ya. Lalu kita ada uraian rencana kegiatan, yaitu Alan Feasibility Study, yaitu mencari tahu ya apa sih kegiatan-kegiatannya. Lalu identifikasi dampaknya, bagaimana sih dampak-dampaknya yang tadi ya. Lalu rona lingkungan awalnya, rona lingkungan awal sebelum dibangun bagaimana. Lalu prediksi dampaknya jika sudah dibangun bagaimana, atau saat masih proses pembangunan bagaimana dampaknya nanti. Oh mungkin nanti serangga-serangga langka yang ada di situ akan menghilang, atau mungkin ada makhluk-makhluk, ada binatang-binatang penghuni di tempat tersebut akan punah kayak gitu ya dampaknya. Nah lalu ada asesmen dan mitigasi dampaknya, bagaimana sih mereka mengelola supaya dampaknya itu seminimal mungkin, bahkan tidak berdampak negatif sama sekali kayak gitu ya. Nah, kalau tadi kita udah bahas tentang AMDAL, kita yang kedua ini akan bahas tentang ADKL. Apa sih ADKL? Nggak jauh-jauh ya, namanya itu analisis dampak kesehatan lingkungan, mirip-mirip ya namanya ya, tapi dalamnya agak berbeda. Nah, analisis dampak kesehatan lingkungan atau ADKL itu merupakan suatu pendekatan untuk mencermati masalah kesehatan masyarakat dengan menggunakan rencana pembangunan sebagai titik awal dan melihat dampak kesehatan yang berhubungan. Jadi menggunakan rencana pembangunan ya. Jadi mereka itu melihat dampak dari rencananya. Berarti sudah ada di dokumennya. Kurang lebih kayak AMDAL tadi ya. Jadi mereka membentuk suatu dokumen supaya orang tahu nih dampaknya nih apa nih dalam suatu pembangunan tersebut. Nah, dampak yang dimaksud itu dapat berupa dampak kesehatan yang dapat bersifat langsung atau tidak langsung, sehingga DKL merupakan bagian tak terpisahkan dari proses perencanaan dalam suatu pembangunan. Misalnya kita membangun suatu industri yang baru gitu ya, kita bangun pabrik rokok atau bangun pabrik sarden baru atau pabrik apapun gitu ya, bagaimana. Di dalam pertemuan WHO pada tahun 1987 di Copenhagen yang bertema Healthy and Safety Component of Environmental Impact Assessment menyatakan bahwa perlunya model analisis dampak kesehatan lingkungan atau Environmental Health Impact Assessment ya, atau EHIE, untuk memadukan program analisis kesehatan dengan analisis dampak lingkungan yang lebih menekankan komponen kesehatan. Ingat ya, kesehatan. Jadi utama dari pertemuan ini adalah membahas tentang dampak-dampak untuk lingkungan dan kesehatannya. Nah, terbentuklah Ottawa Charter atau Ottawa Charter ya dari hasil International Conference on Health Promotion, di mana isinya ini adalah keadaan yang mendasar dan sumber untuk kesehatan adalah keadaan damai, pemukiman, pangan, pendidikan, pendapatan, ekosistem yang seimbang, sumber daya alam yang meningkat pemanfaatannya, keadilan sosial dan pemerataan aspek kehidupan. Jadi berbagai negara ya sudah sepakat ya bahwa unsur dari sumber kesehatan itu harus memiliki hal-hal yang ada di Ottawa Charter ini ya. Nah, bisa kamu baca ya. Dalam konsep oleh WHO tersebut menggunakan pada pencegahan penyakit, ingat ya, pencegahan bukan pengobatan. Nah, konsep pencegahan penyakit akan memberikan implikasi, prediksi, dan analisis tentang dampak negatif kegiatan pembangunan terhadap kesehatan. Jadi daripada kita nanti ujung-ujungnya mengobati habis-habisan ya, banyak keluar biaya, dana, bahkan tenaga, lebih baik kita dari awal itu sudah mencegahnya. Gimana sih kita cara mencegahnya? Ya ini dengan melakukan prediksi-prediksi atau perhitungan dampak-dampak dari lingkungan dan kesehatan. Bagaimana sih nanti ke depannya? Bagaimana penanganannya? Bagaimana cara kita memantaunya? Ya sama ya seperti AMDAL tadi. Padahal kesehatan lingkungan sering diabaikan dalam proses analisis dampak lingkungan ya. Jadi meskipun sering kita gembar-gemborkan, orang itu tetap mengabaikan dari proses analisis dampaknya. Karena apa? Di zaman
era ekonomi zaman sekarang ya, itu lebih diutamakan itu adalah keuntungan secara finansial maupun keuntungan ekonominya. Orang nggak berpikir nih tentang kesehatannya, nanti aja kalau memang ini ada dampaknya nanti aja kita urus, yang penting sekarang cari duitnya sebanyak mungkin dulu, cari keuntungan dulu. Nah gitu ya, biasanya adalah untuk pengusaha-pengusaha yang rakus, yang bahkan mereka tidak peduli dengan lingkungan sekitarnya, yang mereka pikiran hanya untuk mengembangkan isi dari perusahaannya tersebut ya. Pada analisis dampak lingkungan dan analisis dampak kesehatan lingkungan, penekanannya masih terbatas pada environmental illness atau sakit karena faktor lingkungan gitu ya, dan belum banyak menjamah permasalahan dari quality of life atau kualitas hidup seseorang. Jadi mereka itu masih berfokus pada penyakit-penyakit yang terlibat dari lingkungan. Misalnya ya, penyakit dari lingkungan itu dari bakteri gitu ya, atau mungkin dari bisa ular, atau dari bencana alam gitu ya. Mereka tidak terlalu membahas tentang kualitas hidup seseorang seperti yang dibahas dalam Ottawa Charter tadi ya, yaitu kan kesehatan itu memiliki banyak sekali faktor dari manusianya maupun itu dari lingkungannya. Tapi di sini mereka masih dalam fokusnya itu lingkungannya saja yang bermasalah gitu ya. Nah, berikut ada beberapa langkah dalam operasional ADKL. Kita bisa lihat ya. Langkah yang pertama itu evaluasi data dan informasi yang berkaitan dengan lokasi kejadian. Jadi ini berupa data-data dan informasi yang sudah dikumpulkan ya, bagaimana sih mereka tindak lanjutnya gitu ya. Lalu langkah kedua itu mempelajari kepedulian terhadap pencemaran. Ya bisa dibaca ya, mempelajari kepedulian. Langkah ketiga itu menetapkan bahan pencemar sasaran kajian. Jadi mereka cari tahu nih di dalam pembangunan itu bahan-bahan pencemar atau bahan-bahan yang mungkin akan mencemari lingkungan dalam proses penggunaan bahan-bahan tersebut. Misalnya ya, kita menggunakan semen atau cat yang tidak memenuhi standar gitu ya, tidak memenuhi standar kesehatan, dan yang ternyata mereka memiliki efek beracun, sehingga meracuni lingkungannya, baik itu tanah, air maupun udaranya, sehingga sehingga makhluk hidup di sekitarnya itu terganggu, bahkan tidak mau tinggal di sekitar situ kayak gitu ya. Lalu langkah keempat itu identifikasi dan evaluasi jalur pemajanannya. Gimana sih mereka jalur atau prosesnya terpaparnya atau terjadinya penyakit tersebut ya, yang ada dampaknya atau proses terjadinya dampak dari pembangunan tersebut. Misalnya ada bencana kemanusiaan atau ada bencana biologi, bencana fisika dan kimia gitu ya. Gimana sih prosesnya dari awal terpapar hingga dia menjadi penyakit yang meluas atau penyakit yang sampai berbahaya gitu ya. Lalu langkah yang kelima itu memperkirakan dampak kesehatan masyarakatnya. Gimana sih kira-kira nih masyarakatnya kalau kita bangun rumah sakit di sini? Apakah masyarakatnya akan sejahtera atau masyarakatnya akan malah takut atau malah penurunan kualitas hidup ya? Karena apa? Pembangunan rumah sakit tidak berarti manusianya makin sehat ya. Justru makin banyak rumah sakit berarti makin banyak orang yang sakit ya, kan makanya namanya rumah sakit. Kenapa? Indikator negara yang bebas penyakit atau negara yang sehat itu adalah sedikitnya pasien di rumah sakit ya, bukan banyaknya. Kalau masih banyak dan penuh rumah sakit berarti negara tersebut belum memenuhi yang namanya indikator kesehatan sebuah negara ya, masih banyak orang sakit. Lalu langkah keenamnya itu kesimpulan dan rekomendasi. Apa sih kesimpulannya dari dokumen tersebut, dari penelitian atau dari identifikasinya? Oh ternyata ada masalahnya ini. Kita rekomendasikan nih atau kita berikan sebuah pemecahan. Gimana nih seharusnya? Baik itu dari secara fisiknya, dari secara tekniknya, ataupun dari kemanusiaannya gitu ya. Gimana cara mereka untuk menyelesaikan masalah dari dampak-dampak yang sudah teranalisis tadi. Nah itu rekomendasi ya namanya ya. Lalu langkah yang ketujuh itu pengelolaan risiko. Nah, gimana sih caranya nanti setelah kita dapat rekomendasi tadi ya, yang di langkah ke-6, gimana sih cara kita mengelola risiko-risiko tersebut? Nah, gimana sih nanti ke depannya supaya kita tetap mempertahankan kondisi lingkungannya supaya tidak memburuk atau tidak menjadi negatif gitu ya. Jadi kita harus memberikan sebuah perlakuan atau tindakan untuk mempertahankan kondisi lingkungan maupun kesehatan secara baik dan optimal gitu ya. Lalu langkah yang ke-8 yang terakhir nih itu adalah membuat sebuah laporan. Apa sih yang terjadi ya? Laporan udah tahu ya dari awal sampai akhir gitu ya.